Salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Farem 195. Kanal yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kanalis, kami mempersilakan sahabat-sahabat semua untuk membuka video-video lepas kami yang akan memperkaya pemahaman kita tentang iman Kristen. Kiranya semua menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar pembelajaran mengenai firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh pengucapan syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda virus corona, yang sampai saat ini belum ada obatnya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesabaran bagi seluruh pimpinan negara kami ini Tuhan, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kami juga sebagai rakyat bangsa ini ya Tuhan, Engkau beri roh pengertian supaya kami bersama-sama bahu-membahu dengan segenap lapisan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kami masing-masing di dalam iklim corona ini dengan penuh dedikasi, disiplin, dan berintegritas. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan dalam belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami semua, supaya kami semua bertekuk lutut di kaki-Mu, menyembah bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapilah setiap orang yang mendengarkan kanal ini, supaya membuka mata batin kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-16. Hari ini kita sampai di subbab yang terakhir tentang bab 3, dosa, yaitu belajar tentang janji Allah memberi juru selamat. Ada hal-hal yang tidak bisa diabaikan dari peristiwa kejatuhan manusia ini, yang menunjukkan belas kasihan Allah berdasarkan kasih-Nya kepada ciptaannya. Ini bisa kita lihat tindakan Allah setelah manusia jatuh. Yang pertama, Allah melihat upaya manusia menutupi ketelanjangan mereka dengan mengenakan cawat yang mereka buat dari daun pohon ara. Dia kemudian memberi pakaian yang pantas yang dibuatnya dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, Allah selalu memberikan yang baik dari dirinya. Inilah korban penumpahan darah yang pertama sekali
berupa darah binatang untuk diambil kulitnya dan dibikin pakaian. Untuk menutupi ketelanjangan manusia yang merupakan lambang penutupan dosa. Karena Allah tidak suka melihat dosa, sebab Allah itu kudus. Yang kedua, Allah mengucapkan sumpahnya kepada iblis dengan mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Setelah menutupi dosa kedua manusia itu, Allah merencanakan suatu proses pemurnian kembali manusia dengan mengatakan bahwa keturunan Hawa kelak akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan nubuatan tentang karya keselamatan, di mana pada saat itulah pemberian kasih karunia Allah yang terbesar terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, dan hanya terjadi satu kali melalui karya salib, karunia salib. Di kayu salib iblis akan dikalahkan meskipun mengorbankan Yesus Kristus yang disalibkan dengan seluruh tubuh luka dicambuk, kaki tangan dipaku, kepala diberi kawat duri, serta lambung yang ditikam. Ini sudah kita kupas sedikit di video sebelumnya. Mari kita menoleh ke belakang sejenak. Peristiwa di Taman Eden merupakan lambang tentang pengorbanan Yesus Kristus, keturunan perempuan itu. Penyaliban melambangkan tumit remuk. Tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa manusia, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di suratnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, menjadi dosa, terkena dosa, menanggung dosa. Artinya, seluruh dosa manusia ditimpakan ke tubuh manusianya Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Semua hanya karena kasih Allah. Dengan pengorbanan ini, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini, kita menjadi benar di hadapan Allah. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menerima kemuliaan dari Bapanya, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iblis dan para pengikutnya akan menerima kematian. Kepala mereka akan diremukkan. Upah dosa adalah maut. Ini sudah sejak awal diingatkan Allah. Sesuai dengan keinginan iblis, manusia mengalami kehilangan citra Allah. Dengan demikian, manusia tidak mampu lagi memancarkan ekspresi kemuliaan Allah sebagai ciptaan yang sempurna. Inilah yang dilakukan iblis di sepanjang peradaban manusia. Iblis hanya bisa melakukan hal ini supaya cahaya kemuliaan Allah meredup dari seluruh ciptaannya. Karya keselamatan
melalui jalan salib tidak hanya mengembalikan citra Allah kepada diri manusia, melainkan juga menjaga manusia tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam dosa pada saat iblis dihukum nanti bersamaan pengadilan tahta Kristus. Ya, inilah pada saat itulah digelar dua tahta pengadilan dan penghakiman. Tahta ini sebenarnya dibedakan berdasarkan menerima atau tidak menerima Tuhan Yesus, karya salib. Tahta penghakiman ditujukan kepada yang tidak menerima ataupun yang menolak karya salib. Di mana pada saat ini, pada saat tahta penghakiman ini digelar, iblis juga akan diremukkan kepalanya. Sedangkan tahta pengadilan Kristus ditujukan untuk hamba-hamba Kristus yang setia. Pada saat ini juga mereka akan diberikan upah tambahan atau bonus dan mengalami pengudusan untuk bisa masuk ke rumah Allah. Ya, kenapa tidak bisa terjadi lagi iblis mengganggu manusia? Ya, memang pada saat inilah manusia tidak bisa lagi diikuti oleh dosa, iblis, dan kematian. Karena biang penyebabnya sudah diremukkan kepalanya. Luar biasa Kristus. Satu kali pengorbanan Kristus untuk selamanya. Para sahabat Forum 195 yang terkasih, di atas sudah kita lihat bahwa Allah sendiri membuat sebuah nubuat tentang karya keselamatan. Inilah nubuat pertama yang tercatat di Alkitab, berupa pernyataan hukuman akibat ketidakpatuhan pada perintah Allah. Allah sendiri yang menubuatkan. Melihat ini, kita harus sadar bahwa masalah yang menimpa manusia bukanlah hal yang remeh, yang bisa kita buat sebagai permainan. Jangan menerima atau tidak atas karya keselamatan sedemikian remeh digambarkan, seolah-olah Allah sedang membujuk manusia untuk menerimanya, atau mengatakan nanti waktu saya masih panjang, atau nanti keselamatan bisa dari Allah yang lain. Para sahabat Forum 195 yang terkasih, berhati-hatilah. Di seluruh video kita selalu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Dia tidak membutuhkan apa-apapun dari luar dirinya sendiri. Apapun tindakan kita, apapun sepak terjang kita, apapun drama yang sedang kita mainkan di dunia ini, tidak akan pernah membuat Allah bertindak di luar dirinya. Dia tetaplah Allah. Dia tetaplah pemilik hidup kita. Dia tetap pemilik waktu kita. Dia tetap pemilik surga. Hidup di dunia bersifat sementara. Hidup setelah kematian, itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang menjadi masalah hanya satu. Hidup kekal kita di neraka bersama iblis, atau hidup kekal kita bersama Allah di surga yang mulia. Jujurlah pada hidupmu sendiri.
Karena itulah dasar kerendahan hati. Anda tidak akan bisa meraih surga dengan kebaikan yang engkau lakukan. Karena Allah menilai hati, karena Allah berada di situ. Kita juga sudah belajar bahwa seluruh dunia dan segala isinya diciptakan Allah. Jadi, seluruh dunia ini dan segala isinya dipegang oleh otoritas tunggal, Allah. Apakah ada Allah lain yang seperti Dia di dunia ini? Jawabannya sangat tegas, tidak ada. Sekali lagi, tidak akan pernah ada. Jadi, bagaimana dengan Allah-Allah yang lain? Itu semata-mata hanya hasil dari rekaan pikiran manusia sendiri, tanpa berdasarkan realita. Hanya hasil rekaan atau menciptakan Allahnya sendiri, atau iblis yang menyamar menjadi Allah. Semua ini sudah kita pelajari. Saudara-saudara, mari lupakanlah tentang adanya Allah yang lain. Terimalah Dia dan fokuslah apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu dan apa yang akan diberinya kelak. Engkau tidak akan dikecewakannya, karena Dia selalu memegang teguh janjinya, karena janjinya selalu berdasarkan kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Para sahabat Forum 195 yang terkasih, Allah sudah menubuatkan karya keselamatan. Sebuah nubuat tetap benar di dalam segala keberadaannya. Nubuatan hanya bisa ditafsirkan secara rinci dan secara harfiah. Seluruh peristiwa yang sudah kita bahas dari puluhan video, termasuk video lepas, semua berangkat dari peristiwa yang tercatat di Alkitab. Ya, kita tidak akan bisa mengungkap apapun. Sekali lagi saya katakan, apapun mengenai Allah yang benar tanpa menelusuri Alkitab dengan seksama. Di sini kita benar-benar harus melakukan hal itu. Mencari Allah yang benar, bukan membenarkan Allah yang ada di pikiran kita. Kita harus mengungkapkan Allah yang benar itu dari Alkitab secara eksegesis. Di video-video berikutnya, kita akan memperdalam tentang Alkitab ini. Di sini kita mengupas sedikit tentang Alkitab. Alkitab bersaksi tentang Allah dan perbuatan Allah. Alkitab bersaksi tentang seluruh proses penciptaan, jatuh ke dalam dosa, sejarah hidup manusia, karya keselamatan, dan kehidupan kekal. Semua sangat terinci. Alkitab ditulis selama lebih dari 1500 tahun oleh sekitar 40 orang penulis. Semua penulis Alkitab berasal dari waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, bahasa yang terkadang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan karakter yang berbeda. Dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu, alurnya sangat teratur.
yaitu proses penciptaan, jatuh ke dalam dosa, sejarah hidup manusia, karya keselamatan dan kehidupan kekal, dan semua memiliki benang merah yang sama, yaitu penggenapan nubuat Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sangatlah banyak serangan terhadap Alkitab. Salah satunya mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Janganlah engkau risaukan hal itu. Nanti kita bahas di bagian topik Alkitab. Allah tahu segala peristiwa di dunia ini. Cukup hatimu yang menjawab. Apakah dengan kronologi Alkitab yang sedemikian rupa itu mampu untuk dipalsukan? Kapan terjadi pemalsuan? Di mana kitab yang aslinya? Percayalah saudaraku, ini semua hanya propaganda para antikristus dalam upaya mencari landasan iman bagi orang tertentu dengan mencarinya melalui Alkitab. Yang paling menyedihkan, dia mencari berdasarkan kemiripan narasi. Iya, hanya ini memang yang bisa dilakukannya, karena dia kesulitan untuk memahami kitabnya sendiri. Kesulitan dalam memahami kitab suci banyak penyebabnya. Yang terbesar adalah faktor bahasa. Ini dikarenakan seluruh agama yang ada di Indonesia merupakan agama pendatang. Otomatis bahasanya berbeda. Faktor lain juga ada. Bisa diakibatkan alur cerita yang tidak jelas, mengambang, terkadang buntu dan kehilangan arah. Sehingga para pembacanya kebingungan. Juga koneksi atau hubungan antar peristiwa yang saling destruktif, saling merusak. Dan yang paling parah adalah ajaran moralitas yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan ini memang sangat banyak membuat mereka menderita secara hati nuraninya. Nuraninya menolak. Ini yang paling berbahaya. Menutup mata hati nurani untuk membenarkan sebuah ajaran. Manusia lupa ketika proses penciptaan manusia, Allah memberikan juga roh manusia kepada manusia. Itulah yang membentuk hati nurani. Roh yang kudus, yang suci. Karena itu dari Allah. Ketika kita mati, roh ini akan kembali ke Allah. Ya, segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah kudus, suci. Roh manusia yang berada di hati manusia ini akan memberontak apabila ada yang tidak kudus menghampirinya. Sebuah ketidakbenaran di sebuah kitab suci sudahlah membuat kitab tersebut tidak layak dipercaya. Saya akan ulangi lagi.
sebuah ketidakbenaran di sebuah kitab suci sudahlah membuat kitab tersebut tidak layak dipercaya. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kekal kita berdasarkan ketidakbenaran. Karena Allah itu benar. Orang antikristus seperti ini harus dikasihani. Karena dia menghabiskan banyak waktunya untuk menghujat Allah yang tidak akan pernah bisa dia pahami dengan cara seperti itu. Dia mendapat dunia, tetapi dia akan kehilangan sorga Allah. Dia sadar semua ini. Tapi Allah memang memberi manusia kehidupan bebas. Dia bisa memilih di pihak iblis atau berserah kepada Allah. Dan sebagian orang tersebut sudah memilih. Mari kita lanjutkan. Adakah kitab yang memiliki kronologi sedemikian teratur dan hidup seperti Alkitab? Ada dua hal yang sangat penting kita lihat di sini mengenai Alkitab. Yang pertama, alur Alkitab yang sangat teratur dan ditulis selama lebih dari 1500 tahun. Sudah pasti ada yang mengatur. Benang yang kedua, benang merah yang sama mengenai juru selamat yang penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahlah pasti ada yang menuntun penulisnya. Jawabannya hanya satu. Allah lah yang mengatur dan Allah lah yang menuntun. Karena hanya Allah yang mampu mengatur alur penulisan sebuah kitab selama lebih dari 1500 tahun. Dan hanya Allah juga yang mampu menuntun 40 orang penulis untuk membuat benang merah yang sama. Jangan pernah Anda mengagungkan kitab lain dengan mempermainkan Alkitab. Sebelum Anda membaca isi Alkitab, bacalah dengan tulus. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Anda akan dengan mudah memahami Alkitab. Sekali lagi, sangat mudah. Sepanjang yang Anda cari adalah kebenaran. Begitu tanganmu memegang Alkitab dengan maksud mencari kebenaran, pada saat yang sama Anda akan dituntun Roh Kudus. Percayalah, engkau akan langsung menjadi tertuduh karena Alkitab membuka mata hatimu, menelanjangi hatimu, memperlihatkan dosamu, ketidakmampuanmu keluar dari kubangan dosa tanpa pertolongan. Alkitab akan menunjukkan betapa semua perbuatanmu untuk mengurangi dosa semua adalah sia-sia. Dosamu tetaplah ada. Engkau tetap tidak akan pernah layak di mata Allah. Karena Dia kudus. Roh Kudus akan menuntun engkau untuk teguh menggenggam kebenaran itu di tanganmu. Karena Alkitab adalah kebenaran. Alkitab yang akan bersaksi dengan dirinya sendiri. Karena isinya adalah kesaksian tentang kebenaran. Bila engkau tetap mengeraskan hati,
janganlah teruskan membaca Alkitab. Engkau akan depresi, karena yang engkau lawan adalah hati nuranimu. Tutuplah Alkitab, karena itu tidak berguna lagi bagimu. Engkau adalah bagian manusia-manusia yang sudah ditetapkan akan binasa. Tetapi bila memang engkau merasa ada pembaharuan di dalam hatimu, berupa nilai kebaikan yang sesuai dengan nuranimu, teruskanlah membacanya. Jangan dengarkan bisikan-bisikan yang mengatakan itu semua berasal dari iblis. Kita sudah sangat banyak belajar tentang tipu muslihat iblis. Percayalah, Anda justru sedang digoda iblis supaya jangan membaca. Alkitab menuntun orang untuk membuka hati nuraninya. Rohania Anda harus diperbaharui, dibersihkan. Itu adalah mutlak. Karena Allah adalah roh. Dia hanya bisa menempati tempat yang bersih, suci, kudus. Bila roh Allah sudah menempati hatimu, percayalah, hatimu sudah diperbaharui. Hidupmu juga sudah diperbaharui. Engkau akan berbuah kebenaran. Di mata manusia, buahmu adalah kebaikan dan damai sejahtera bagi setiap orang. Bukan untuk orang tertentu saja, tetapi bagi setiap orang. Karena itu akan memancar dari dalam dirimu, mungkin tanpa engkau sadari lagi. Sehingga setiap orang yang melihat dirimu dapat menikmatinya. Bagaikan sebuah pelita tetap akan menyala meskipun dihalangi. Dari luar, orang hanya bisa melihat buah rohanimu berdasarkan ukuran moralitas. Itu semua akan berjalan dengan sangat wajar apabila semua berasal dari hatimu. Itulah buah rohani. Sebagai konsekuensi menerima Allah yang hidup, engkau tidak akan bisa menghalangi Allah. Sama halnya engkau tidak mampu membohongi Allah. Jadi, berbuatlah sesuai dengan hati nuranimu yang sudah diperbaharui Allah. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195, berhati-hatilah dalam menata kehidupan kekalmu kelak. Hanya engkau sendirilah yang akan maju menghadap tahta putih penghakiman Kristus bagi yang bukan pengikut Kristus, dan tahta pengadilan Kristus bagi pengikut Kristus. Dua tahta yang dibedakan berdasarkan yang menerima dan yang menolak anugerah karya keselamatan Kristus. Bagi yang belum menerima anugerah karya keselamatan Kristus, berpikirlah dengan nuranimu. Keselamatan itu bersifat pribadi, bukan kolektif, melainkan lebih mengarah ke personal. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa Allah tidak pernah merembet kemana-mana. Bagi pengikut Kristus, bertanyalah ke dalam hatimu sendiri, apakah benar engkau seorang Kristen?
Apakah orang sudah melihat cahaya kemuliaan Kristus keluar dari dalam dirimu? Bila sudah, teruslah tingkatkan proses pendewasaan imanmu. Karena tahta pengadilan Kristus bagimu adalah menentukan tambahan upah bagimu, karena engkau sudah diselamatkan. Bila belum, mintalah pertolongan dan permohonan ampun ke Tuhan. Itu sikap merendahkan hati. Mulailah menerima Dia dengan tulus di dalam hatimu. Tuhan kita, Yesus Kristuslah yang nanti sebagai hakim dan pengadil yang adil kelak. Dia tahu isi hati kita semua. Karena itu, siapkan dirimu untuk berada seorang diri di hadapan tahta itu. Kita semua akan menjawabnya di hari akhir nanti. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya lah ya Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini sangatlah menggentarkan hati kami. Betapa dahsyatnya tahta penghakiman-Mu, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari mata-Mu. Semua kami telanjang. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan seluruh hidup kami di dalam naungan kasih sayang-Mu. Sembunyikan kami ya Tuhan, supaya iblis tidak dapat menjangkau kami, sehingga kami selalu layak di hadapan tahta-Mu. Kekalkanlah kami ya Tuhan. Pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak. Thank you.